Iboong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aseh Maulana. Saya dari kelas 12/4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu teks eksplanasi. Selamat menonton. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan teks eksplanasi yaitu untuk menjelaskan atau memaparkan proses terjadinya suatu peristiwa, fenomena atau kejadian, baik yang terjadi di alam maupun dalam kehidupan sosial, secara logis dan sistematis. Yang pertama yaitu memberi pemahaman, yang kedua menyampaikan informasi faktual, yang ketiga yaitu menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, faktual, yaitu memuat informasi yang nyata dan benar adanya. Yang kedua, bersifat keilmuan, yaitu membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ketiga, yaitu informatif, bertujuan untuk memberikan informasi tanpa mempengaruhi pembaca. Yang keempat, yaitu membahas hal-hal yang bersifat umum, menjelaskan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama, identifikasi fenomena. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Yang ketiga yaitu ulasan. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasan teks eksplanasi. Yang pertama yaitu konjungsi atau kata sambung. A. Konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata sambung yang menghubungkan dua klausa atau lebih untuk menjelaskan sebab akibat. Contoh konjungsi kausalitas yaitu karena, akibat, dan oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Misalnya pada kalimat hujan terjadi karena proses penguapan air laut. B yaitu konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis adalah kata sambung yang menghubungkan dua klausa atau lebih untuk menjelaskan urutan waktu kejadian. Contoh konjungsi kronologis yaitu kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan sebelumnya. Misalnya pada kalimat setelah mendapat kemenangan itu, pasukan Pangeran Diponegoro dengan secepat kilat menghilang dari Daksa. Dan yang kedua yaitu pronomina penunjuk, yaitu kata yang digunakan untuk menggantikan penyebutan benda. Contoh pronomina penunjuk yang biasa digunakan dalam teks eksplanasi, antara lain ini, itu, dan tersebut. Misalnya pada kalimat tawuran pelajar menjadi fenomenal yang sering muncul di ibu kota. Penyimpangan sosial tersebut biasanya dilakukan selepas pulang sekolah. Kata tersebut digunakan untuk menjelaskan nomina depannya yaitu tawuran pelajar. Dan yang ketiga yaitu kata pasif. Kata pasif diawali dengan imbuhan di atau ter. Contohnya pada kalimat para buruh yang tergabung dalam organisasi Ikatan Buruh Indonesia menyampaikan aspirasi mereka di depan Istana Presiden. Kata tergabung merupakan bentuk kata kerja pasif. Yang keempat yaitu kata denotatif, adalah kata yang sesuai dengan observasi berdasarkan penglihatan, penciuman, pendengaran, atau pengalaman. Jadi kata denotatif bersifat faktual atau objektif. Bunga melati dipetik dari pohonnya, itu denotatif. Bunga bang hari ini naik, itu konotatif. Yang kelima yaitu kata teknis, istilah, atau kata khusus, adalah gabungan kata yang mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat dalam bidang tertentu. Singkatnya, kata teknis dapat disebut sebagai istilah. Contohnya, nih, kamu sedang membaca teks eksplanasi mengenai kebakaran hutan. Kamu menemukan istilah fire spot, yang berarti titik awal penyebaran api.
Selanjutnya yaitu cara membuat teks eksplanasi. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan topik atau fenomena. Yang kedua, mencari dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Ketiga, menyusun kerangka teks. Yang keempat, menulis teks sesuai struktur. Kelima, menggunakan bahasa yang jelas dan ilmiah. Yang keenam, revisi atau menyunting. Yang keenam, revisi dan menyunting juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya Aseh Maulana. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.